Halo Nona. Pak Zhang, kenapa Anda datang? Ini. Nona, ketua 3 hari lagi akan mengadakan pesta perpisahan di Hotel Emas Timur. Dia memutuskan untuk menyerahkan warisan lebih awal kepada Anda, konglomerat keluarga Sari. Mewarisi lebih awal? Berarti kakek akhirnya mau menerima Xiu Yuan? Nona, sebelumnya ketua tidak menerima Tuan Zhao, menyuruh Anda menyembunyikan identitas karena khawatir Tuan Zhao berasal dari keluarga sederhana, takut dia punya niat buruk. Sekarang kalian sudah menikah 7 tahun, semuanya sudah terlambat. Ketua tentu saja tidak lagi menentang pernikahan kalian. Bagus sekali. Kakek akhirnya mau menerima Xiu Yuan. Pak Zhang, tolong Anda pulang dan beritahu kakek, saya pasti tidak akan mengecewakannya. Baik. Xiu Yuan, sudah 7 tahun. Aku akhirnya bisa memberitahumu kebenarannya. Sayang, kapan kamu pulang? Aku ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Kak Qiaonian, Direktur Zhao sedang sibuk sekarang. Ada apa? Bicarakan besok saja. Wen, minum anggur dengan saling menyilangkan lengan. Zhao Shuyuan. Kesibukan yang kamu maksud. Ternyata sibuk minum anggur dengan sekretaris. Selama ini kalian semua sudah bekerja keras. Ayo, kita bersulang bersama. Ayo bersulang. Kali ini bisa mendapatkan kerjasama dengan konglomerat keluarga Sari. Yue, kontribusimu sangat besar. Pak Zhao, jangan puji saya. Semua ini berkat Anda. Konglomerat keluarga Sari begitu mendengar nama Pak Zhao, langsung setuju bekerja sama dengan perusahaan kita dan menandatangani pesanan senilai miliaran rupiah. Miliaran. Mereka juga bilang, setelah pengiriman batch ini selesai, akan ada proyek lanjutan senilai puluhan miliar rupiah. Puluhan miliar. Konglomerat keluarga Sari adalah yang teratas di Haicheng. Kalau bisa kerjasama dengan konglomerat keluarga Sari untuk kontrak puluhan miliar, Nanti, nilai konglomerat keluarga Wijaya akan melonjak berkali-kali lipat. Kak Wenyue, 7 tahun ini kamu menemani Pak Zhao mulai dari nol sampai jadi perusahaan publik seperti sekarang. Kamu bukan hanya pahlawan perusahaan kita, tapi juga pendamping setia yang tak terpisahkan dari Pak Zhao. Iya. Kalian ngomong apa sih? Kalau Kak Qiaonian dengar omongan ini, pasti marah lagi. Mereka tidak salah. Bertahun-tahun ini beruntung ada kamu di sampingku, baru bisa ada pencapaianku hari ini. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Ini adalah bintang abadi. bintang abadi melambangkan kesetiaan dan ketulusan. Ini, apakah Pak Zhao akan mengumumkan secara resmi status sekretaris Wen? Ya. Jalur bintang itu abadi dan tak berubah, karena itulah dinamakan bintang abadi. Yue, aku berharap hubungan kita bisa seperti bintang-bintang di alam semesta, abadi selamanya. Ayo aku pasangkan untukmu. Cium dong. Pesta perayaan yang meriah seperti ini, masa tidak mengundang aku? Pesta perayaan yang meriah begini, masa nggak ngundang aku? Nian, kok kamu datang? Kenapa?
aku datangnya bukan di waktu yang tepat, atau aku minggir dulu. Nanti aku balik lagi setelah kalian selesai ciuman. Nian, jangan ngomong sembarangan. Sekarang Sekretaris Wen baru saja tanda tangani kontrak besar untuk perusahaan kita. Kami lagi iseng-iseng aja. Karena kamu sudah datang, duduklah dan makan bareng. Direktur Zhao, biarkan kakak Nian duduk di sini aja. Nggak usah pesta perayaan hari ini, diadakan khusus untukmu. Kamu adalah bintang utamanya, harusnya duduk di tempat utama. Nian, bukan orang perusahaan duduk di mana aja dan makan sedikit sudah cukup. Kalau gitu aku nurut Direktur Zhao deh. Semuanya, silakan duduk. Kak Nian, barusan kami cuma lagi iseng aja. Semoga ini nggak pengaruhi hubungan kamu sama Direktur Zhao. Gelas anggur ini untukmu. Bukan sembarang orang bisa minum sama aku. Nian. Kali ini bisa dapat kerjasama dengan konglomerat keluarga Sari. Yue yang paling berjasa gelas anggur ini. Mari kita semua bersulang untuk Yue. Nian nggak kuat minum. Kita yang minum dulu. Oke. Direktur Zhao, kamu kerja siang malam untuk perusahaan sampai lambungmu sakit karena pola makan nggak teratur. Minum sedikit aja. Gelas anggur ini aku gantiin untuk Direktur Zhao. Jangan minum lagi. Hari ini semuanya orang sendiri, minum sedikit nggak apa-apa. Apa? Wah, cocok banget ya kalian berdua. Wah, cocok sekali ya kalian berdua. Kenapa? Zhao Shuyuan, bagaimana kalau kita bercerai sekarang? Aku akan menyerahkan posisi Nyonya Zhao kepada Sekretaris Wen. Ciao Nian, sudah cukup. Sejak kamu masuk ke ruang VIP ini, kamu terus-terusan bersikap sinis. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau apa? Zhao Shuyuan, siapa sebenarnya yang sah menjadi istrimu? Sejak aku masuk tadi, kamu langsung bermesraan dengan wanita lain. Hubungan kalian ambigu. Kamu anggap aku sudah mati? Ciao Nian, jaga mulutmu. Yue adalah gadis yang bersih dan jujur. Jangan karena kamu cemburu buta, lalu menodai nama baiknya. Lagi pula, Yue lah yang membantuku mendapatkan kerjasama dengan konglomerat keluarga Sari. Dia adalah pahlawan besar perusahaan kita. Dia membantumu mendapatkan konglomerat keluarga Sari? Lucu sekali, Zhao Shuyuan. Sampai sekarang kamu masih belum sadar bagaimana kamu bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Tentu saja berkat kerja keras Dirut Zhao dan saya, kakak Ciao Nian. Walaupun kamu dan Dirut Zhao satu kampus dan menikah dengannya saat dia belum punya apa-apa, tapi prestasi Dirut Zhao yang diraihnya hari ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Oh. Tidak ada hubungannya denganku. Berarti ada hubungannya denganmu? Tentu ada hubungannya denganku. Yang menemani Dirut Zhao begadang buat proposal adalah aku. Yang menemani Dirut Zhao minum dan menjamu klien di luar adalah aku. Yang menemani Dirut Zhao hingga perusahaan ini go public juga aku. Baju yang kamu pakai, perhiasan yang kamu kenakan, mana yang bukan hasil jerih payahku dan Dirut Zhao? Kamu cuma parasit yang enak-enakan. Seorang ibu rumah tangga yang tak punya wawasan. Yue benar. Ciao Nian, ini adalah pesta perayaan kami, bukan tempatmu untuk merajuk. Kalau mau makan, duduklah dengan tenang. Jangan bikin semua orang jadi tidak enak makan. Tidak enak makan? Mending semuanya jangan makan.
Bagaimana kabar Yue Yue? Ada yang terluka? Saya baik-baik saja, Pak Zhao. Pak Zhao, kamu cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Qionian akan cemburu lagi. Jangan pedulikan dia. Qionian, kalau sakit minumlah obat. Kamu gila apa di sini? Zhao Shuyuan, kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang ke-7. Meskipun hari ini adalah hari jadi pernikahan kita, lalu kenapa kita tidak merayakan hari jadi ke-7 ini? Masih ada tahun ke-8, ke-9, tapi pesta kemenangan Yue Yue hanya ada satu ini. Kamu tidak hanya membalik meja, tapi juga menakuti Yue Yue. Cepat minta maaf padanya. Kamu menyuruhku minta maaf padanya? Pak Zhao, saya baik-baik saja. Qionian salah paham hubungan antara kita. Saya akan jelaskan padanya. Qionian, antara saya dan Pak Zhao hubungannya bersih dan jelas. Jangan sampai karena saya mempengaruhi perasaan kalian. Hanya kamu. Lantas, Saya tidak pantas. Kamu yang pantas. Lihat kalung ini, tidak? Adalah Xiu Yuan dilelang dengan harga 3,14 juta. Dilelang dan diberikan padaku. kamu tahu tidak? Setiap malam Xiu Yuan tidak pulang. Selalu tidur bersamaku. Ini sudah tidak bisa didengar lagi. Dia belakangan ini sudah lama tidak menyentuhmu, kan? Karena dia bilang kamu kaku dan membosankan, tidak seperti aku yang bersemangat dan mencolok. Kami pergi ke Maladewa, restoran bawah air, makan-makan malam dengan lilin berciuman di bawah bunga sakura di Gunung Yoshino, Tokyo. Di aku cium ibumu. Tahu ada yang punya masih mau merebut. Kamu tidak tahu malu dan hina. Kamu. Pak Zhao, tolong aku. Cepat tolong aku. Cepat tolong aku. Cepat tolong aku. Qionian, sudah cukup kamu buat keributan. Harus di depan semua orang memalukan seperti ini. Aku yang bikin keributan? Zhao Shuyuan. Kamu selingkuh saat masih menikah? Berhak apa bilang aku yang bikin keributan? Kapan aku selingkuh saat masih menikah? Yue Yue cuman sekretarisku. Apa yang kamu omongkan sembarangan ini? Sekretaris? Sekretaris mana yang tinggal dan makan bersama direktur, minum wine dengan saling menyilangkan tangan, dan direktur mana yang mau menghabiskan 13,14 juta rupiah untuk membeli kalung dan memberikannya ke sekretaris? Zhao Shuyuan, kamu anggap aku bodoh? Aku bukan seperti itu. Nian, jangan cari gara-gara lagi. Oke? Apapun yang ingin dibicarakan, aku jelaskan di rumah nanti. Jelaskan apaan? Zhao Shuyuan, kita cerai. Nian. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Nian. Pak Zhao, tidak baik Sekretaris Wen pingsan. Yue, cepat ke rumah sakit. Paman Zhang, bagaimana kontrak perusahaan dengan konglomerat keluarga Wijaya? Nona, kontrak sedang dalam proses. Besok dana bisa ditransfer ke konglomerat keluarga Wijaya. Tapi, sampel yang diberikan konglomerat keluarga Wijaya ada beberapa masalah. Kalau memang ada masalah, tunda dulu kontraknya. Tunggu sampai sampel diperiksa dengan jelas. Begitu dikonfirmasi ada masalah, langsung gugat konglomerat keluarga Wijaya. Baik. Sudahlah sayang, jangan marah lagi. Aku tahu aku salah. Sebenarnya, aku tahu hari ini adalah hari jadi pernikahan kita.
Aku sengaja menyiapkan hadiah untukmu, ingin memberimu kejutan. Anting-anting ini sungguh cantik. Iya, aku sengaja membelinya di lelang untukmu. Namanya Mawar Keabadian. Oh ya sayang, sebelumnya kamu salah dengar. Di lelang yang kubeli dengan harga 13,14 juta rupiah adalah anting-anting, bukan kalung. Benarkah? Kalau begitu, pasangkanlah untukku. Baik. Ada apa? Sayang, kenapa kamu tidak punya lubang telinga? Iya. Aku tidak punya lubang telinga. Bagaimana bisa memakai anting ini? Zhao Shuyuan, kita sudah menikah 7 tahun. Masa kamu tidak tahu hal ini? Sayang, maaf aku lalai. Zhao Shuyuan, kamu anggap aku bodoh? Apa maksudmu? Seperti yang diketahui semua orang, jika membeli bintang abadi akan dapat bonus sepasang anting bernama Mawar Keabadian. Kamu pakai barang bonus untuk pura-pura romantis di hadapanku? Maaf sayang, kamu juga tahu perusahaanku bisa sesukses ini karena Yue membantuku mendapatkan satu persatu orderan besar. Perusahaanku tidak bisa lepas darinya. Kamu benar-benar pikir pencapaianmu hari ini karena Wen Yue yang membantumu? Apa maksudmu? Nanti kamu akan tahu. Tanda tangani ini, kita cerai. Kalian juga bisa berhubungan secara terbuka sekarang. Perjanjian cerai. Kyonian, selain ancam aku dengan perceraian, kamu bisa apa lagi? Sebenarnya Yue salah apa sama kamu? Setiap kali karena dia kamu mau cerai, kamu tahu nggak? Kamu benar-benar cari gara-gara. Kamu juga tahu, aku setiap kali karena dia mau cerai. Lalu kenapa kamu masih belum bisa mengendalikan diri? Zhao Shuyuan, berdasarkan apa kamu bilang aku cari gara-gara? Kapanpun itu, selama aku menelepon kamu, yang angkat telepon selalu Wen Yue. Jadwal kamu, aku harus tanya Wen Yue. Rencana perjalanan kamu, aku harus tanya Wen Yue. Sebenarnya aku ini istrimu, atau Wen Yue istrimu? Dia sekretarisku. Saat aku sibuk, dia yang angkat telepon untukku. Ada masalah apa? Giaonian, kita sudah menikah bertahun-tahun ini. Aku tidak pernah membiarkanmu menderita sehari pun di luar. Tidak pernah membuatmu khawatir sehari pun. Kamu yang pertama menikmati keberuntungan, menyediakan makanan dan minuman enak untukmu. Apa yang kamu mau, aku berikan. Kamu masih mau aku bagaimana lagi? Zhao Shuyuan, kamu benar-benar pikir 7 tahun ini berjalan lancar, itu Wen Yue yang bantu kamu. Kalau bukan karena aku, kamu bukan apa-apa. Apalagi ada yang akan memandangmu tinggi. Cukup, Kiaonian. Aku di luar bekerja keras sampai berhasil, tapi pada akhirnya malah jadi jasa kamu. Kok bisa kamu jadi tidak tahu malu begini? Ternyata, Kamu selalu saja keras kepala seperti ini, sok tahu. Benar-benar tidak bisa diajak bicara. Kamu mau cerai, ya? Aku sengaja tidak mau menuruti keinginanmu. Aku akan tinggal di luar. Kamu di rumah saja, introspeksi diri baik-baik. Kapan kamu sadar, baru aku akan kembali. Yue, bukannya kamu di rumah sakit? Kenapa datang ke sini? Pak Zhao, aku khawatir kamu dan Kak Kiaonian berselisih karena aku. Jadi aku sengaja datang untuk menjelaskan. Pak Zhao, kalian baik-baik saja? Baik. Syukurlah kalau baik-baik saja. Kak Kiaonian, jangan sampai karena urusanku, kamu marah pada Pak Zhao. Kejadian siang tadi semuanya salah paham. Surat perjanjian cerai. Jangan sentuh aku.
Yue. Yue, gimana? Ada yang sakit nggak? Enggak, aku baik-baik saja. Kiao Nian, kamu terus-terusan menyasar Yue. Sebenarnya kamu mau apa? Sebenarnya aku yang menyasar kalian, atau kalian yang tidak tahu diri. Kamu, Pak Zhao. Jangan sampai karena kamu marah pada Kak Kiaonian. Kak Kiaonian, aku mohon jangan cerai dengan Pak Jan. Pak Zhao. Pak Zhao tidak bisa hidup tanpamu. Kalau kamu benar-benar keberatan dengan keberadaanku, maka aku sekarang juga akan mengundurkan diri. Aku tidak boleh. Aku tidak setuju kamu mengundurkan diri. Yue. Tanpamu tidak akan ada prestasiku yang sekarang. Orang yang harus pergi selamanya bukan kamu. Aku... Benar. Akulah orang yang harus pergi. Tanda tangani ini. Aku akan segera pergi. Kiao Nian, selain mengancamku dengan perceraian, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kak Nian, Pak Zhao baru saja bekerja sama dengan konglomerat keluarga Sari. Sekarang sedang dalam masa naik daun. Kalau kamu sekarang bercerai dengan Pak Zhao, begitu kabarnya tersebar dan menimbulkan dampak negatif, bisa-bisa merugikan perusahaan loh. Pak Zhao, coba kamu mengalah sedikit pada Kak Nian. Kalau Kak Nian memaksa kamu memilih antara aku dan dia, kalau begitu, aku yang pergi saja. Ini semua salahku. Akulah yang menyebabkan kalian berdua menjadi renggang. Kamu kan tidak bersalah. Masa bisa menyalahkan kamu? Kalian berdua memang cocok. Saling mencintai, pasangan selingkuh yang lengket bagai perkat. Diam, Kiao Nian. Bukannya kamu memang ingin bercerai denganku? Aku kabulkan keinginanmu. Pak Zhao, jangan tanda tangani. Begitu kamu tanda tangan reputasi perusahaan ini. Tenang saja, aku tahu batasannya. Justru dia yang selalu bilang ingin bercerai denganku. Aku ingin lihat setelah meninggalkanku, siapa kamu ini, Kiao Nian. Aku tidak percaya kamu benar-benar berani bercerai denganku. Kalau begitu, semoga kalian berdua langgeng selamanya. Kiao Nian, kamu pikir baik-baik. Kalau hari ini kamu benar-benar berani keluar dari pintu ini, hubungan kita benar-benar selesai. Sudah kuduga kamu tidak bisa meninggalkanku. Nian, asalkan kamu mau minta maaf pada Yue dan membuat Yue memaafkanmu hari ini. Zhao Shuyuan. Mulai hari ini dan seterusnya, antara aku dan kamu tidak akan ada hubungan lagi. Paman Zhang, Suruh seseorang menjemputku di rumah keluarga Zhao dan segera gugat perusahaan Zhao. Nian. Pak Zhao. Zhao Nian sekarang sulit diajak bicara. Pada saat ini, kamu jangan sampai menyerah. Zhao Nian, dia di Haicheng, tidak punya keluarga atau teman, dan sudah menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun. Sudah lama terputus dari masyarakat dan terbiasa hidup mewah. Saya rasa, cara yang paling benar sekarang, yaitu menghentikan kartunya. Biarkan dia mengalami kesulitan beberapa kali di luar. Pasti akan tahu kesulitan hidup. Pada saat itu, dia akan kembali memohon padamu. Kamu akan menguasai inisiatif. Yue, kamu benar. Kiao Nian, aku akan menunggu kamu kembali memohon padaku. Pak Zhao, ada masalah. Konglomerat keluarga Sari tiba-tiba menghentikan Kerjasama dengan perusahaan kita dan juga memberi kita. Mengirimkan surat panggilan pengadilan. Apa yang sebenarnya terjadi? Konglomerat keluarga Sari mendeteksi produk yang dikirim. Menemukan masalah, sudah menggugat perusahaan kita. Sekali kalah dalam gugatan. Perusahaan Akan segera bangkrut. Pak Zhao, sekarang harus bagaimana?
Kalian jangan panik dulu, tunggu sampai pagi. Aku dan Yue akan mengunjungi secara pribadi Ketua Dewan Direksi Konglomerat Keluarga Sari. Sudah bertahun-tahun ini, produk tidak pernah bermasalah. Sekarang baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba bermasalah? Pak Zhao, saya dengar kabar dari luar sedang beredar. Ketua Dewan Direksi Konglomerat Keluarga Sari sudah tua dan akan pensiun. Sudah mulai membuat putri satu-satunya keluarga Sari mewarisi perusahaan. Mungkinkah dia ingin memberi kita malu? Tidak tahu. Jangan terlalu banyak berpikir, bahkan jika langit runtuh, aku yang menanggung. Yang paling penting bagimu sekarang adalah tidur dengan nyenyak, mengumpulkan tenaga. Besok, temani aku pergi ke konglomerat keluarga Sari. Halo Direktur Chiao. Halo, Direktur Chiao. Direktur Kiao, sudah sesuai perintah Anda menggugat konglomerat keluarga Wijaya. Ini adalah tanda terima. Selain itu, sudah mengumpulkan semua direksi grup, mengadakan rapat di ruang rapat. Baik, pergi ke perusahaan. Zhao Shuyuan, aku bisa membuatmu melesat naik, juga bisa membuatmu jatuh ke lumpur. Bapak Zhao, ini semua salahku. Saya yang tidak memeriksa kualitas produk dengan baik. Manusia memang kadang bisa lalai. Saya terhadap produk perusahaan kami masih percaya diri. Ini bukan salahmu. Nanti kita ke atas. Kita minta maaf dengan baik kepada Bapak Chiao. Tunjukkan sikap kita. Karena dia sangat mendukung kita. Pasti dia mau memberi kita kesempatan. Halo, saya ingin bertemu dengan Direktur Chiao. Apakah ada janji temu? Tidak. Ibu, begini. Kami dari konglomerat keluarga Wijaya. Ini adalah Bapak Zhao, direktur kami. Kali ini kami datang karena kami dengan perusahaan Anda dalam kerjasama bisnis menghadapi beberapa masalah. Tolong sampaikan kepada Bapak Chiao. Baik, Tunggu sebentar. Maaf, Direktur utama baru belum datang, dan jadwal hari ini sudah penuh. Bapak Chiao. Halo Bapak Chiao. Chiao Nian. Mereka memanggilnya Chiao Nian. Pak Chiao, Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah... Halo Pak Chiao. Halo Pak Chiao, saya adalah Direktur Konglomerat Keluarga Wijaya, Zhao Shuyuan. Konglomerat Keluarga Wijaya dan perusahaan Anda dalam kerja sama mengalami beberapa masalah. Siapa yang bertanggung jawab atas kerjasama dengan konglomerat keluarga Wijaya? Kamu cari siapa? Apa hubungannya dengan saya? Pak Chiao, kamu. Hari ini adalah direktur baru. Hari penting penggantian. Jangan biarkan mereka menghalangi di sini. Mengerti? Hei Pak Chiao. Kak Chiao Nian, kenapa kamu di sini? Kak Chiao Nian, kamu bilang, kamu dan konglomerat keluarga Sari sama-sama bermarga Chiao. Kenapa perbedaannya begitu besar? Jika kamu adalah Chiao dari konglomerat keluarga Sari, maka masalah Pak Zhao akan segera terselesaikan. Bagaimana kamu tahu Kiao yang saya ini bukan Kiao dari konglomerat keluarga Sari? Kak Chiao Nian, berbicara besar bisa membuat lidah terkilir. Lihat pakaianmu ini. Baru 1 malam berlalu. Kamu tidak akan sudah menemukan tempat baru? Semalam saya memblokir semua kartumu.
Kamu tidak punya uang sepeser pun. Semalam tidak pulang. Pergi kemana? Pak Zhao, kamu dan saya tidak ada hubungan keluarga. Kamu tidak punya hak untuk menanyai perjalanan saya. Kamu adalah istriku. Kalau aku tidak berhak bertanya, siapa lagi yang berhak? Pak Wijaya, orang sibuk seperti Anda memang mudah lupa ya. Kamu lupa, semalam kita sudah menandatangani perjanjian cerai. Xiao Nian, jangan main-main seperti ini. Aku setuju untuk bercerai semalam. Itu hanya untuk menuruti keinginanmu. Lagi pula, apakah kamu benar-benar bisa meninggalkanku? Zhao Shuyuan, bukan aku yang tidak bisa hidup tanpamu, tapi kamu yang tidak bisa hidup tanpaku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu pikir kamu siapa? Selama ini kamu dihormati orang di luar sana, itu semua karena reputasi yang kuberikan padamu. Oh iya, kalau begitu, setelah bercerai denganku, seharusnya kamu merasa lega. Kenapa masih enggan melepasiku? Jangan-jangan takut aku minta bagi harta? Apa aku peduli dengan sedikit uang itu? Pokoknya perceraian ini aku tidak setuju. Tampaknya perjanjian hitam di atas putih itu, kamu tidak mau mengakuinya. Kalau Pak Wijaya tidak mau mengakuinya, maka aku terpaksa pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai. Xiao Nian, kenapa kamu begitu bersikeras ingin bercerai denganku? Jangan-jangan, seperti yang dikatakan Yue, kamu sudah punya pengganti di luar? Pikiranmu benar-benar kotor. Lihat apa saja jadi kotor. Aku masih ada urusan. Tidak ada waktu buang-buang waktu berdebat denganmu. Nanti tunggu saja panggilan pengadilan. Kakak Xiao Nian. Maaf, ini semua salahku. Karena kalian sampai seperti ini. Asalkan kamu bisa rukun lagi dengan Pak Wijaya, aku rela pergi untuk selamanya. Yue, bukan kamu yang harus minta maaf. Xiao Nian, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu mau minta maaf pada Yue dengan tulus, kamu masih bisa kembali menjadi Nyonya Zhao. Tunjanganmu tetap seperti biasa. Status sebagai Nyonya Zhao apa dilapisi emas? Zhao Shuyuan. Konglomerat keluarga Sari sudah mengirimkan panggilan pengadilan ke konglomerat keluarga Wijaya. Daripada buang-buang waktu di sini, lebih baik kamu pikirkan bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana kamu tahu konglomerat Sari mengirimkan panggilan pengadilan padaku? Jangan-jangan hal ini adalah laporan dari kakak Xiao Nian? Astaga, Kak Xiao Nian, jangan-jangan kamu benar-benar membenci dia karena cinta berubah menjadi benci, sengaja menyasar Pak Zhao? Produk kalian bermasalah. Ini bukan hanya penghinaan terhadap keluarga Kiao, tapi juga melanggar hak konsumen. Harus membayar konsekuensinya. Benar-benar kamu. Lepaskan. Xiao Nian, kamu tahu tidak, Zhao Group adalah seluruh jerih payah Pak Zhao. Aku hanya hitung sampai 3. Kamu tahu tidak, kalau perusahaan kalah dalam gugatan, Pak Zhao akan benar-benar bangkrut. Kak Xiao Nian, kamu dan Pak Zhao sudah 7 tahun menikah. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Ada apa, Pak Zhao? Ada masalah? Orang dari pengadilan datang. Apa? Pak Zhao, Sekarang harus bagaimana? Aku segera ke sana. Xiao Nian, kamu tahu tidak, aku untuk perusahaan ini sudah berjerih payah seberapa banyak. Untuknya aku bangun pagi-pagi dan pulang larut malam menemani orang minum sampai muntah darah. Tidak peduli seberapa sulitnya, aku tidak pernah memperlakukan kamu setengah-setengah. Semua jerih payah dan usahaku akan sia-sia begitu saja. Kamu... Bagaimana bisa kamu begitu jahat? Zhao Shuyuan, kalau aku jadi kamu, aku akan memikirkan bagaimana menangani masalah ini dengan baik, bukannya membawa barang berkualitas rendah untuk menyalahkan orang lain. Sudah menikah 7 tahun. Baru kali ini aku tahu kamu ternyata begitu kejam. Ayo, kita kembali ke perusahaan dulu. Tunggu aku selesaikan ini. Nanti aku kembali cari kamu, minta pertanggungjawaban.
Halo Direktur Utama. Selamat pagi, Direktur Utama. Pak Zhang, aku pergi terlalu terburu-buru tadi malam. Masih ada beberapa barang yang tertinggal di rumah keluarga Wijaya. Antar aku ke rumah keluarga Wijaya. Direktur Utama apa yang mau Anda ambil? Biar aku kirim orang untuk mengambilnya. Itu barang peninggalan orang tuaku. Itu adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Aku akan lebih tenang kalau mengambilnya sendiri. Baik. Baik. Pak Zhang, tunggu di sini saja. Direktur Utama, biar aku ikut. Tidak usah. Konglomerat keluarga Wijaya sudah kacau balau. Zhao Shuyuan seharusnya tidak sempat pulang. Tunggu sampai aku ambil barangnya. Baik. Kalau begitu, aku tunggu di sini. Kalau ada apa-apa panggil aku. Baik. Aduh, Direktur Zhao, aku tidak bisa memasangnya. Tolong bantu aku memasangnya. Sudah. Masih. Kak Kiaonian, kenapa kamu kembali? Sudah sadar dan mau minta maaf ke Yue. Kak Kiaonian, jangan salah paham. Cuma resleting gaunku macet. Minta tolong Direktur Zhao memasangkannya. Hubunganku dengan Direktur Zhao cuma atasan dan bawahan. Ngapain banyak penjelasan? Sudah jadi pelacur, masih mau dianggap suci. Ngapain jelasin panjang lebar? Mau jadi pelacur, tapi ingin dianggap suci. Kiaonian, kamu punya dendam apa? Tujukan padaku. Ngapain kamu memaki Yue? Karena kamu mau kembali, sepertinya kamu sudah sadar salah. Masalah kamu melaporkan perusahaan sebelumnya bisa aku maafkan. Tapi kamu harus minta maaf pada Yue. Minta maaf padanya. Dia pantas? Kalau dia nggak pantas, siapa lagi? Karena kelakuanmu yang semena-mena, perusahaan mengalami kerugian yang tak terhitung. Untuk menutupi kerugian perusahaan itu, Yue akan menemaniku menghadiri pesta pensiun Ketua Dewan Konglomerat Keluarga Sari 2 hari lagi. Saat itu belum tahu dia akan dipersulit seperti apa. Kalian memang jago lempar kesalahan. Karena aku, perusahaan kalian jadi bermasalah. Konyol. Apa aku yang suruh kamu bikin produk sampai nggak memenuhi standar? Kiaonian, kapan kamu jadi sekeras kepala kayak gini? Aku dan Yue sekarang sedang membereskan kekacauanmu. Gimana kamu bisa bersikap begitu berani? Direktur Zhao, mungkin Kak Kiaonian benar-benar nggak suka sama aku. Jadi, apapun yang aku lakukan selalu salah. Bicara dengan orang bodoh. Malas buang-buang kata dengan kalian. Minggir. Kiaonian, sikapmu seperti apa ini? Direktur Zhao, Kak Kiaonian sekarang sedang emosi. Tunggu sampai dia tenang. Aku akan jelaskan dengan baik padanya. Kamu sudah bersusah payah. Nggak apa-apa Ki, apa tak Ki Pinde? Asalkan kamu tuh bisa baik-baik dengan Kak Kiaonian, aku rela melakukan apapun. Nian, suka? Suka. Kalau begitu, nanti saat ibu nggak ada bersamamu, biar ini yang menggantikan ibu menemanimu. Nian, sayang, jangan nangis lagi. Kasih ayah waktu 1 hari, ayah akan menjaganya untukmu ya. Ini untukmu. Ayah, apakah dia sudah mati?
Nian-nian semua makhluk hidup akan seperti ini pergi ke dunia lain, meskipun kita tidak bisa menjaga hidupnya, tapi bisa menjaganya penampilan terindah. Ayah, kamu bilang, Nian-nian, kamu harus ingat, kepergian yang sebenarnya adalah dilupakan, sedangkan yang diingat akan hidup selamanya. yang diingat selalu hidup di dalam hati. Seperti kalian. Meskipun selamanya meninggalkan aku, tapi aku tahu. Kalian pasti akan seperti aku mengingat kalian sama mengingat aku. Ayah, ibu. Aku akan membawa kalian pulang. Sebelum bertemu denganmu cahaya bulan hanyalah cahaya bulan, angin hanyalah angin. Tapi sejak kamu muncul, setiap sinar fajar seperti senyumanmu, di setiap daun yang jatuh terukir namamu. Jika diizinkan untuk sedikit serakah, aku ingin menjadi satu-satunya lentera di hatimu. Tidak perlu menyilaukan, tapi bisa selalu ada. Nian-nian, jadilah pacarku. Nian-nian, maafkan aku membuatmu ikut denganku menahan diri untuk sementara. Aku, Zhao Shuyuan, bersumpah pasti akan membuatmu hidup dengan baik. Xiu Yuan asalkan bisa bersamamu setiap hari adalah hari yang baik. Sayang. Ayo. Dalam hidup dan mati, kita bersama-bersamamu, kita berpasangan memegang tanganmu, menua bersamamu, Nian-nian. Dalam hidupku ini selamanya hanya akan mencintaimu satu-satunya. Wah, cantik sekali. Nian-nian, hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang pertama. 99 ekor bangau kertas ini adalah hadiah dariku untukmu. Meski tidak berharga, tapi semuanya aku lipat sendiri. Dan maknanya adalah janji abadi, Nian-nian. Semoga cinta kita bisa langgeng selamanya. Memberiku janji abadi. Memberi Wen Yue bintang abadi. Zhao Shuyuan. Janji abadimu ternyata murah sekali ya. Jiaonian, apa maksudmu ini? Main-main sandiwara kabur dari rumah? Zhao Shuyuan, kita sudah bercerai. Aku pergi, tidak pantaskah itu? Kamu selalu pada aku dan Yue selalu curiga. Sekarang, biarkan Yue menjelaskan dengan baik-baik padamu. Hubungan antara aku dan dia sebenarnya seperti apa? Kakak Jiaonian, Pak Zhao benar-benar mencintaimu. Jangan salahkan dia lagi. Kalau kamu keberatan dengan kalung yang Pak Zhao berikan padaku ini, sekarang juga aku lepas untukmu. Yue, ini adalah perasaanku untukmu. Terimalah dengan tenang. Tapi Jangan semua barang kotor dilempar ke aku. Aku jijik. Jiaonian, apa maksud ucapanmu ini? Jiaonian, apa maksudmu? Kenapa, Bapak Zhao? Sekarang bahkan bicara manusia sudah tidak bisa mengerti. Jiaonian, Yue sudah mengalah padamu. Kamu masih mau apa lagi? Sekarang kasih kamu kesempatan, kamu tidak mau turun. Jangan sampai nanti benar-benar tidak bisa menyelamatkan muka. Jiaonian, aku akui. Bapak Zhao memang sangat baik padaku. Tapi antara kita benar-benar tidak ada apa-apa. Kalau kamu marah, luapkan saja padaku. Jangan libatkan Bapak Zhao. Kalian ada hubungan atau tidak ada hubungannya denganku. Kalian berdua jangan menghalangi jalan. Jiaonian, Yue sudah padamu merendahkan diri. Kamu sudah cukup. Jangan berlebihan. Jangan terlalu sombong. Zhao Shuyuan, kamu anggap aku bodoh? Antara kalian benar-benar bersih?
Yue lagi pula adalah sekretariku. Antara kami lebih dekat itu wajar. Apalagi Yue selalu mengikutiku berjuang di dunia bisnis, mengalami banyak kesulitan. Selama bertahun-tahun ini, jika tidak ada bantuannya, mana mungkin ada kesuksesan kita hari ini. Tapi kamu sebagai istriku seharusnya lebih bisa hidup rukun dengan Yue, bukan daripada dengannya berebut perhatian dan cemburu. Bapak Zhao, mungkin Qiaonian benar-benar tidak menyukaiku. Qiaonian, jika kepergianku bisa membuat kamu dan Bapak Zhao berbaikan kembali, maka aku akan pergi sekarang. Kita semua sudah tahu permainannya. Jangan main sandiwara denganku. Kamu rela pergi? Aku akan segera pergi. Bapak Zhao, pesta pensiun 2 hari lagi. Aku tidak bisa menemanimu pergi. Aku akan menyerahkan pekerjaan semua kepada Yue, kamu tidak bisa pergi. Tapi Ini rumahku. Dia atas dasar apa menyuruhmu pergi? karena dia tidak pergi, maka aku yang pergi. Kalau dia tidak mau pergi, maka aku yang pergi. Kak Qiaonian. Pak Zhao, aku tidak sengaja. Yang penting kamu baik-baik saja. Qiaonian, sebenarnya kamu mau apa? Kak Qiaonian, di dalam koper ini isinya apa sih? Jangan-jangan kamu benar-benar mau kabur dari rumah? Urusanku bukan urusanmu untuk ikut campur. Berhenti. Aku suruh kamu berhenti, tidak dengar. Zhao Shuyuan, kamu mau apa? Kalimat ini seharusnya aku yang tanya kamu. Kamu sampai segitunya tidak sabar ingin pergi. Ya, aku tidak mau tinggal lebih lama sedetik pun. Qiaonian, aku sudah berulang kali mengalah padamu, tapi kamu malah terus mendesak dan tidak mau mengalah. Kalau kamu ingin bercerai, aku akan mengabulkannya, tapi di perjanjian ceraimu tertulis keluar tanpa membawa apa-apa, tidak mendapat sedikit pun hartaku. Kalau begitu tinggalkan semua barang yang kubelikan untukmu di sini. Barang yang kamu belikan untukku. Tidak ada satupun yang kubawa. Lepaskan. Kak Qiaonian, kamu begitu khawatir dengan koper ini? Di dalam koper ini jangan-jangan ada barang berharga ya? Pak Zhao, maksudku bukan Kak Qiaonian bermaksud mencuri aku. Aduh, apa yang sedang aku bicarakan ini? Kak Qiaonian, bukan itu maksudku. Jangan salah paham. Kalau kamu diam, tidak ada yang anggap kamu bisu. Yue benar, kamu bilang tidak membawa pergi barang-barang di rumah ini. Ya tidak dibawa pergi, omongan saja tidak ada buktinya. Kamu buka biar aku periksa. Zhao Shuyuan, barang-barang di dalam ini adalah milikku sendiri. Jangan keterlaluan. Aku tidak melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana percaya omonganmu. Buka. Zhao Shuyuan, barang-barang di dalam ini adalah peninggalan orang tuaku untukku. Jika kamu masih memikirkan kita persahabatan 7 tahun pernikahan, seharusnya tidak memaksaku, membukanya mengganggu arwah orang tuaku. Ini benar-benar milik orang tua peninggalan. Ya, Qiaonian, di dalam jika benar peninggalan om dan tante, maka tunjukkan pada Bos Zhao apa salahnya kamu dan Bos Zhao pasangan suami istri 7 tahun om dan tante tidak akan menyalahkan. diam. Yue tidak salah, kamu bilang ini peninggalan orang tua, ya peninggalan. Aku juga bilang ini harta karun keluarga Zhao Qiao. Nian, jika hatimu bersih, maka buka dan tunjukkan padaku. Zhao Shuyuan, aku katakan sekali lagi terakhir, ini peninggalan orang tuaku, tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Karena ini peninggalan, kenapa tidak berani membuka dan melihat? Karena aku tidak ingin mereka melihatmu. Melihatmu akan membuat mereka tahu aku salah memilih orang. Selama ini akan membuat mereka tahu betapa gagalnya hidupku, akan membuat kalian pasangan brengsek ini mengganggu arwah mereka. Pasangan brengsek. Baik, bagus. Qiaonian, karena kamu begitu keras kepala, maka jangan salahkan aku, tidak akan berbaik hati lagi. Zhao Shuyuan, Karena kamu tidak mau menunjukkannya padaku, maka aku akan menghancurkannya. jangan. Jangan. Ayah, ibu. Jangan sentuh itu dengan tanganmu yang kotor.
Nian, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku akan segera cari orang untuk memperbaikinya untukmu. Zhao Shuyuan, hentikan sikap munafikmu. Membuatku muak. Pak Zhao, Zhao Shuyuan, kau membuatku merasa 7 tahun ini seperti lelucon. Aku lebih suka jika aku tidak pernah mengenalmu sama sekali. Tidak pernah bersama denganmu. tunggu. Kak Xiaonian, Pak Zhao sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kau mengatakan hal yang begitu kejam? Meskipun ini memang peninggalan orang tuamu, tapi peninggalan adalah benda mati. Bagaimana bisa kau demi sebuah benda mati menyakiti Pak Zhao seperti ini? Bangsat. Yue. Yue, apa kabar? Xiaonian, kamu kenapa sih? Yue, gimana? Bapak Zhao, kepalaku pusing. Yue, tahan ya. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Tolong aku. Ayah, Ibu. Pak Direktur, bagaimana kabar Anda? Pak Direktur, tenang saja. Barang peninggalan Bapak dan Ibu sudah saya suruh orang untuk memperbaikinya. 1 jam lagi akan dikirim. Terima kasih. Dokter bilang, otak Anda terluka parah. Sudah pergi memanggil. Ahli Bapak Hu paling terkemuka akan datang untuk konsultasi. Saya keluar lihat-lihat. Yue, bagaimana kabarmu? Pak Zhao, kepala saya pusing sekali. Kalau begitu berbaring dulu, saya akan panggilkan dokter untukmu. Pak Zhao, Ada apa? sebelum saya pingsan, sepertinya melihat Xiaonian jatuh. Dia seharusnya tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Benarkah? Sekarang yang paling penting adalah panggil dokter dulu untuk memeriksa tubuhmu. Tunggu dulu, saya akan segera kembali. Wah, ternyata kau benar-benar di sini. Kau mau apa? Aku datang menjengukmu. Xiaonian, luka ini sakit? Pergi. Kenapa kau marah sekali? Aku cuma mengambil pacarmu. Bukan seperti aku melakukan kejahatan yang pantas dihukum mati. Coba tebak. Di hati Direktur Zhao sekarang, siapa yang lebih penting, aku atau kau? Siapa dari kami berdua yang lebih penting? Aku tidak tahu. Dan juga tidak mau tahu. Tapi di hatiku. Kalian berdua sampah. Pasangan yang cocok. Xiaonian, kau tak perlu bicara marah-marah. Ku beritahu, Xu Yuan hanya milikku. Aku pasti akan merampasnya sepenuhnya darimu. Sampah yang kubuang. Kalau kau mau, ambil saja. Kau, Lu udah selesai?
Kalau udah selesai, keluar. Berdengung-dengung di telinga gue. Kayak lalat, berisik, nyebelin. Gue nggak tahan lagi. Tapi masih banyak yang belum gue omongin. Gue nih, selama ini selalu memanas-manasi hubungan lu sama si Yuan. Lu tahu nggak? Semakin lu bersikap sok tinggi, si Yuan akan semakin benci sama lu. Gak lama lagi, dia akan buang lu kayak sampah. Semua aset keluarga Zhao, gue yang nemenin Xu Yuan bangun dari nol. Posisi Nyonya Zhao cepat atau lambat akan jadi milik gue. Lu tahu kenapa kalian udah nikah 7 tahun tapi nggak punya anak? Soalnya, setiap lu datang cari Pak Zhao, gue selalu kasih obat kontrasepsi. Kak Kiaonian. Makasih. Gue tahu, cepat atau lambat, gue akan geser lu dari posisi Nyonya Zhao. Jadi gue sama sekali nggak akan izin ada orang lain yang ikut berebut harta keluarga Zhao. Kalau gue jadi lu, gue akan pergi buat selamanya. Wen Yue, gue bunuh lu. Wen Yue, aku bunuh kau. Bajingan, kamu berani memukulku? Aku. Yue. Yue. Bapak Zhao. Yue, kamu kenapa? Iya. Itu Kak Kiaonian. Nian. Nian, kenapa kamu di sini? Kamu kenapa? Bapak Zhao. Pusing. Yue, kenapa kamu tidak istirahat di kamar? Kenapa malah di sini? Aku tadi mau ke toilet. Lalu lewat depan ruang perawatan. Kebetulan lihat Kak Kiaonian di sini. Jadi, aku masuk untuk melihat. Tak disangka, begitu melihat aku, tanpa tanya sebab musabab, langsung saja Kak Kiaonian memukulku. Kiaonian, apa sebenarnya maumu? Yue sudah berkali-kali peduli padamu. Kamu tidak tahu berterima kasih, malah berani memukul orang. Sekarang juga minta maaf pada Yue. minta maaf. Baik. Aku akan minta maaf padanya. Wen Yue. Kak Kiaonian. Aku minta maaf. Maafmu. Sialan kau. Kiaonian. Pergi. Kiaonian, jangan kira kau bisa pura-pura pingsan lalu aku akan membiarkanmu. Kamu bangun. Manajer Zhao, kepalaku sangat pusing. Yue, bangunlah, cepat bangun. Dokter. Nona. Cepat periksa keadaan Nona. pasien shock, segera siapkan resusitasi. Ya. Nona. Dokter bagaimana? Aneh, kok semuanya normal? Orangnya sudah pingsan, bagaimana bisa normal? Dokter gadungan, pergi. Bawa ahli terbaik di rumah sakitmu untuk datang ke sini. Tuan. Ahli terbaik di rumah sakit kami, Ahli Hu, baru saja sudah dipanggil oleh pasien lain dan pergi. Dipanggil pergi? Kemana?
Tuan. Rumah sakit punya peraturannya sendiri. Tidak peduli apa peraturan rumah sakitmu, aku hanya tahu Yue tidak boleh terjadi apa-apa. Cepat, cepat, cepat. Tunggu, di mana Pak Karhu? Pakar Hu. Kamu mau apa? Dokter, tolong selamatkan dia. Cepat tolong dia, teman saya sudah sekarat. Saya mohon, tolong selamatkan dia. Saya sedang ada pasien, harus segera ditangani. Cari dokter lain saja. Dokter, saya mohon pada Anda, tolong selamatkan teman saya dulu. Dr. Hu. Nona kami dalam kondisi kritis. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau sampai terjadi sesuatu, bukan Anda dan saya yang bisa tanggung. Sekretaris Jangan, Anda kenapa ada di sini? Ini Orang ini, Zhao Shuyuan. Nona kami sudah pingsan. Kalau Anda tunda 1 menit lagi, nona kami akan tambah berbahaya. Cepat minggir. tidak boleh. Teman saya juga dalam bahaya. Dokter, teman saya terus tidak sadarkan diri. Dokter-dokter biasa itu sama sekali tidak bisa diagnosa penyebabnya. Anda, mohon ikut saya dulu untuk periksa teman saya. Dokter Wibowo, cepat ke sini. Kamu pergi ke ruang gawat darurat dulu. Tangani Nona Chao. Aku akan lihat situasinya. Cepat. Cepat bawa aku lihat temanmu. Zhao Shuyuan, kamu akan menyesal. Anda tidak boleh masuk. Semoga Tuhan melindungi nona saya. Selamat dan sehat walafiat. Dokter, bagaimana kondisi teman saya? Ini rumah sakit, bukan tempat untuk kalian bermain-main. Maksudnya apa? Dokter Hu, apa yang Anda katakan tadi tentang bermain-main itu dari mana? Teman saya sudah pingsan. Kalau saya sampai tidak bisa bedakan pingsan asli dan palsu, masa bodoh saja. Lalu buat apa jadi dokter? Apa? Pingsan palsu? Bagaimana mungkin dia pura-pura pingsan? Semua indikator kesehatan temanmu sangat normal. Dia adalah orang dewasa yang sangat sehat. Tapi, kamu bilang nyawanya di ujung tanduk. Kamu menghambat saya menangani pasien. Kamu tahu tidak? Tindakanmu ini mengabaikan nyawa orang. Bagaimana bisa? Saya... Kalau cuman karena punya uang boleh seenaknya berbuat iseng, lalu pasien sungguhan bagaimana? Kami ini dokter, mungkin dalam waktu kurang dari setengah menit, 1 nyawa bisa hilang. Hal kekanak-kanakan seperti ini. Saya harap kedepannya jangan terulang lagi. Sangat normal. Pak Zhao, Yue, kamu merasa bagaimana sekarang? tidak apa-apa, cuman kepala agak pusing. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Aku khawatir kamu akan mengalami bahaya yang mengancam jiwa. Bagaimana bisa? Aku cuma kena 2 tamparan saja. Tidak segitu rapuhnya. Iya. Walaupun Yue pura-pura pingsan, dia memang kena beberapa tamparan dari Nian. Aku tahu kamu sudah menderita. Tenang, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk.
Aku mau ke kamar sebelah untuk melihat Nian-Nian. Nanti aku kembali mencarimu. Aku tunggu. Xiao Nian, kamu benar-benar tidak bisa dienyahkan. Setelah aku selesai menyelesaikan urusan konglomerat keluarga Sari, aku pasti akan mencari cara untuk menghapusmu sepenuhnya. Orang di ruang perawatan ini mana? Sudah dibawa ke ruang gawat darurat. Apa seruang gawat darurat? Dia baik-baik saja. Bagaimana bisa dibawa ke ruang gawat darurat? Kepala pasien terbentur benda keras, gegar otak parah. Ditambah karena emosinya naik turun terlalu besar, menyebabkan shock. Ini... bagaimana bisa begini? Benar-benar keterlaluan. Kondisi pasien memang sudah tidak baik. Masih ada orang yang sengaja membuat pasien marah, menyebabkan dia shock. Jangan kira dengan pura-pura pingsan aku akan membiarkanmu. Shock? Apa akibatnya? Shock yang parah, yang ringan bisa lumpuh otak, yang berat bisa kehilangan nyawa. Awalnya, keluarga pasien sudah meminta pakar HU terbaik di rumah sakit ini. Tapi pakar HU ternyata diambil orang di tengah jalan. Pakar HU mana? Belum tahu bagaimana kondisinya sekarang. Semoga dia mendapat perlindungan dari langit. Bagaimana bisa begini? Nian, kamu ada di dalam atau tidak? Pak, ini adalah area penting rumah sakit. Jangan berisik. Dokter, bagaimana kondisi Xiao Nian? Dia ada di dalam atau tidak? Xiao Nian, apa hubunganmu dengannya? Saya suaminya. Suami? Ya, saya suaminya. Bagaimana kondisinya sekarang? Dok, berapapun biayanya pasti harus sembuhkan dia. Dia sudah pindah rumah sakit. Apa? Kenapa bisa pindah rumah sakit? Ini adalah privasi pasien. Kamu tidak berhak banyak bertanya. Kalau tidak ada urusan, cepat pergi. Pak Zhao, jangan khawatir. Kak Xiao Nian pasti baik-baik saja. Waktu saya bertemu dia tadi, dia masih baik-baik saja. Lagi pula, tanpa alasan yang jelas, bagaimana mungkin dia bisa shock? Mungkin ada kesalahpahaman. Sekarang dia baik-baik saja? Benarkah? Ya, Pak Zhao. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah mempersiapkan diri untuk menghadiri pesta pensiun Ketua Kiao 2 hari lagi. Di pesta itu, kita akan berusaha agar konglomerat keluarga Sari mencabut gugatan terhadap perusahaan kita untuk memulihkan kerugian perusahaan. Setelah urusan perusahaan selesai, saya akan temani Pak Zhao mencari Kak Xiao Nian. Nanti jelaskan baik-baik padanya. Baik. Xiao Nian, tunggu aku selesaikan urusan konglomerat keluarga Sari. Aku pasti akan mencarimu. Paman Zhang, kirim undangan ke konglomerat keluarga Wijaya. Di pesta pensiun 2 hari lagi, aku akan menghancurkan konglomerat keluarga Wijaya sepenuhnya. Baik. Zhao Shuyuan, apa yang kuberikan padamu akan kukembalikan di hadapan semua orang. Konglomerat keluarga Sari memang tak tertandingi, pemimpin bisnis di Haicheng. Sungguh megah. Keluarga Sari berbeda dengan perusahaan biasa, memiliki warisan ratusan tahun. Keluarga Sari bukan hanya pemimpin bisnis di Haicheng, tapi juga nomor 1 di seluruh negeri. Betul. Orang yang ingin bekerja sama dengan konglomerat keluarga Sari sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Kalau mereka memilih bekerja sama dengan kita, pasti kita punya kelebihan. Setelah bertemu sesepuh keluarga Sari nanti, kita jelaskan dengan baik. Masalah ini mungkin bisa selesai. Pak Li, kamu dengar belum? Beberapa hari lalu, sesepuh keluarga Sari mengumumkan ke semua orang bahwa di pesta pensiun hari ini, identitas menantu laki-lakinya akan diumumkan. Ini terlalu mendadak.
Iya, aku juga dengar. Menantu laki-laki sesepuh keluarga Sari katanya adalah Direktur Halim, Direktur Salim. Direktur Zhao, Sekretaris Wen. Barusan sepertinya mendengar kalian berdua membicarakan menantu laki-laki keluarga Sari. Direktur Zhao tidak tahu soal ini. Sesepuh keluarga Sari beberapa hari lalu tiba-tiba mengumumkan ke dunia bisnis bahwa hari ini akan mengumumkan identitas menantu laki-lakinya. apa yang mendadak dari ini. Mereka berdua sudah menikah 7 tahun. Sebelumnya sesepuh tidak mengumumkan identitasnya, hanya ingin mengujinya lagi. Menikah 7 tahun? Bagaimana bisa aku sama sekali tidak tahu? Pak Li, dari mana kamu tahu banyak sekali? Aku punya saudara yang bekerja di konglomerat keluarga Sari sebagai eksekutif tinggi. Tentu tahu informasi ini, bahkan tahu beberapa hal yang lebih rahasia. Aku punya saudara yang bekerja sebagai eksekutif tinggi di konglomerat keluarga Sari. Tentu saja, dia tahu beberapa informasi. Bahkan dia juga tahu hal-hal yang lebih rahasia. Cepat, ceritakan pada kami. Awalnya, sesepuh keluarga Sari tidak setuju Nona Sari menikah dengan pria itu. Tak disangka, Nona Sari dan pria itu ternyata menikah diam-diam. Karena hal ini, sesepuh keluarga Sari sampai jatuh sakit parah. Tapi pria itu cukup berusaha, dalam waktu singkat beberapa tahun, dari nol, berhasil membawa perusahaannya go public. Pada dasarnya, pria itu memang beruntung. Kalau aku punya istri yang kekayaannya setara negara, aku juga pasti bisa. Direktur Zhao. Aku ingat, Anda juga dalam beberapa tahun singkat membawa perusahaan go public. Dan istri Anda juga Margasari. Jangan-jangan... Jangan asal bicara. Kalau istri Direktur Zhao adalah putri sulung keluarga Sari, masa Direktur Zhao tidak tahu? Oh iya ya. Sayang diris, deh. Kalau istri Direktur Zhao benar-benar putri sulung keluarga Sari, maka Direktur Zhao pasti bisa melambung tinggi. Ayo pergi, ayo. Sarinian. Nian. Nian. Bukannya kata dokter, kepalamu mengalami trauma yang parah dan sudah dipindahkan untuk pertolongan darurat. Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku masih hidup, membuatmu kecewa, ya? Nian, aku sedang mengkhawatirkanmu. Bisakah kamu bicara dengan baik? Aku hanya akan bicara baik dengan orang. Kamu, Direktur Zhao, kan sudah kubilang. Kakak Nian pasti akan hidup dengan baik. Mana mungkin dia rela benar-benar celaka? Menurutku, dia cuma mau main sandiwara tipu muslihat saja. Apa kamu yang menyuap perawat supaya dia sengaja memberitahuku kamu syok dan sangat berbahaya agar aku merasa bersalah? Kakak Nian, kamu tak perlu main siasat pura-pura melepaskan ini. Kamu cuma perlu sedikit merendahkan diri. Direktur Zhao pasti akan memaafkanmu. Sekarang kalau mau kumaafkan, kamu harus mengaku salah dulu dengan baik padaku dan berjanji untuk tidak lagi cemburu dengan Yue. Sudah selesai? Kalau sudah, minggir dari sini. Bising. Nian. Aku sedang memberimu kesempatan sekarang. Memberiku kesempatan? Zhao Shuyuan, sebelum hari ini, kamu adalah presiden grup Zhao yang terpandang. Tapi mulai hari ini, kamu akan terjatuh ke dalam lumpur. Tidak akan bisa bangun lagi selamanya. Pergi. Nian, apa maksud perkataanmu? Maksudnya ya begitu. Nian, apa kamu melakukan sesuatu lagi? Kamu tahu betul perusahaan ini adalah pencapaian hasil jerih payahku. Kenapa kamu harus menghancurkannya? Aku sama sekali tidak ingin menghancurkannya. Kalau bukan, lalu kenapa kamu ada di sini? Kakak Nian, ini adalah pesta yang diadakan oleh konglomerat keluarga Sari. Kamu cuman ibu rumah tangga? Mana berhak datang ke tempat seperti ini? Undanganmu mana? Jangan-jangan kamu tidak punya undangan? Undangan? Tentu saja aku punya. Surat undangan? Tentu saja aku punya. Bagaimana kamu bisa dapat surat undangan? Surat undangan dari konglomerat keluarga Sari susah didapat.
Kamu sudah 7 tahun di rumah, tidak pernah bersosialisasi, juga tidak kenal orang-orang penting. Dari mana asalnya surat undangan ini? Kak Sari, jangan-jangan kamu sudah dapat jodoh orang kaya? Kalau begitu semua persiapanmu ini juga diatur oleh si orang kaya itu. Kak Sari, kenapa kamu harus merendahkan diri seperti ini? Apa yang bisa diberikan orang lain, Direktur Wijaya juga bisa memberikannya padamu. Atau jangan-jangan kamu sengaja ingin membalas dendam pada Direktur Wijaya? Membuatnya malu? Sari, bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Kalian ini siapa? Urusanku tidak perlu dijelaskan pada kalian. Kalian berdua, anjing baik tidak menghalangi jalan. Sari, dia sepertinya berbeda. Direktur Wijaya, jangan biarkan dia masuk. Konglomerat keluarga Sari terhadap kita belum mencabut gugatan. Bagaimana jika di dalam sana dia benar-benar punya kenalan? Nanti sekali dia ngomong sembarangan, perusahaan kita bisa hancur. Iya, kamu benar. Pokoknya jangan biarkan dia masuk. Tolong. Hentikan dia, surat undangannya palsu. Kalian berdua benar-benar susah dienyahkan. Direktur Wijaya. Kami dari konglomerat keluarga Wijaya. Ini adalah Direktur Wijaya kami. Diundang untuk menghadiri pesta pensiun sesepuh keluarga Sari. Ini surat undangan kami. Kalian bilang surat undangannya palsu. Apa buktinya? Karena surat undangannya dicuri. Kamu bilang aku mencurinya? Berarti aku memang mencuri dong. Surat undanganmu dapat dari mana? Kamu sendiri paling tahu. Kak, hari ini adalah hari penting sesepuh keluarga Sari pensiun. Jangan sampai diacak-acak oleh orang yang cuma mau nyari orang kaya. Apa? Nyari orang kaya? Yang datang ke pesta sepuh keluarga Sari hari ini semua orang penting. Bukan levelmu. Kalau masih mau kami kasih memuka, pergilah sekarang. Kurang ajar. Kamu tahu siapa nyonya besar keluarga kami. Siapapun kalian, ruang pesta ini hari ini tidak boleh kalian masuki. Pesta hari ini tidak akan lengkap tanpaku. Kalau karena kalian salah paham sampai pestanya terganggu, berani tanggung jawab. Tugas kami adalah mencegah orang yang berniat jahat masuk dan mengacau. Kalau kami biarkan kalian masuk, barulah kami yang benar-benar tidak berani tanggung jawab. Jekyonian, apa kau terlalu menganggap dirimu penting? Masih bilang pesta hari ini tidak lengkap tanpamu. Hanya karena margamu Sari? Lalu kau benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya besar keluarga Sari? Betul, aku memang nyonya besar keluarga Sari. Lucu sekali. Kalau kau nyonya besar keluarga Sari, berarti aku Dewi Surgawi. Dengar semua kan? Demi mencapai tujuannya, identitas nyonya besar keluarga Sari berani dia palsukan. Karena kalian tidak mau pergi, jangan salahkan aku mengusir. Buang mereka keluar. Siapa yang berani sentuh? Kamu tidak boleh masuk. Kamu tidak boleh masuk. Pergi! Yue. Jaunian, kenapa kamu selalu melawan Yue? Selalu membantah aku? Hari ini adalah pesta pensiun sesepuh keluarga Sari. Ini sangat penting. Jangan coba-coba berbuat onar. Bukan aku yang melawan kalian, tapi kalian yang sengaja mencari masalah denganku. Zhao Shuyuan, kamu tidak bisa menghentikanku. Pesta hari ini pasti akan kumasuki. Ciaonian, aku sudah cukup memberimu muka. Kalau kamu masih nekat bertindak semaumu, jangan salahkan aku kalau nanti tidak ada ampun. Hei, kalian, tangkap dia. Ciaonian, bagaimanapun juga kita adalah suami istri. Aib keluarga jangan sampai tersebar. Aku tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu buruk. Aku benar-benar tidak menyangka suatu hari anjing yang kupelihara sendiri akan datang ke hadapanku dan bertingkah sombong. Ciaonian, kamu benar-benar merasa diri penting, ya? Berkelahi saja tidak berani, malah berani memanggil kami anjing? Dengarkan baik-baik. Pesta yang diadakan sesepuh keluarga Sari hari ini bukan sekadar pesta pensiun biasa. Ini juga adalah pesta investasi pertama sejak putri sulung keluarga Kiao mengambil alih jabatan. Mana mungkin kami membiarkan orang seperti kamu yang tidak tahu prioritas masuk dan mengacau. Hari ini putri sulung keluarga Kiao akan menginvestasikan 10 miliar.
Kalau bukan karena kamu yang melaporkan, 10 miliar itu sudah pasti menjadi milik kami. Sekarang kami tidak hanya dituntut, investasi kami juga dicabut. Jiaonian, apa untungnya bagimu kalau aku bangkrut? Nona Kiao bukan filantropis. Produk perusahaan kalian bermasalah kualitasnya. Dia menarik investasi dan menuntut. Bukankah itu wajar saja? Kak Kiaonian, kualitas produk perusahaan ini bermasalah. Jangan-jangan kamu yang menyuruh orang melakukannya? Kalau tidak, pesanan sebesar ini dari konglomerat keluarga Sari. Bagaimana mungkin bawahan berani membuat kesalahan? Siapa sebenarnya yang bermasalah? Segera semua orang akan tahu. Pesta akan segera dimulai. Kami tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Ingin masuk? Tidak mungkin. Kak Kiaonian, pesta hari ini, kamu bagaimanapun juga tidak akan bisa masuk. Aku yang bilang. Kalian berberapa? Tahan dia dengan baik untukku. Jika karena dia pesta jadi kacau, tanggung jawab ini tidak ada dari kalian yang bisa menanggungnya. Nona, sekarang kita harus bagaimana? Sekarang, aku ingin masuk. Kalian tidak membiarkanku masuk. Nanti jangan datang memohon padaku. Kami memohon padamu untuk masuk. Mimpi di siang bolong. Direktur Zhao, pesta akan segera dimulai. Mari kita masuk dulu. Baik. Karena kamu tidak mau pergi. Kalau begitu tunggu di sini. Tunggu sampai aku selesaikan urusan perusahaan. Lalu aku akan membawamu kembali. Pesta akan segera dimulai. Kenapa gadis Kiao belum datang? Direktur Kiao, Nona selalu paling tepat waktu. Mungkin macet di jalan. Bagaimana kalau aku telepon untuk menanyakan? Tidak ada yang mengangkat, Direktur Kiao. Kamu bawa orang keluar untuk melihat. Lihat apakah dia sudah datang? Ya. Pak Zhao, sekarang Kak Nian tidak bisa lagi datang mengganggu. Konglomerat keluarga Sari sangat menghargai Anda. Asalkan kita menemui sesepuh keluarga Sari dan minta maaf, pasti beliau bersedia memberi kita kesempatan lagi. Lagi pula, mereka sudah mendeteksi produk kita bermasalah. Kita yang salah duluan. Nanti saat menemui sesepuh keluarga Sari, sikap minta maaf harus tulus dan sungguh-sungguh. Tenang saja Pak Zhao. Saya bukan Kak Nian. Saya masih bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kakak, jaga pintunya baik-baik. Jangan sampai memasukkan orang-orang tak berguna. Nona, pesta hampir dimulai. Bagaimana? Santai saja. Mereka pasti akan datang memohon saya masuk. Sekretaris Zhang. Anda datang? Nona, kenapa Anda di sini? Sudah sampai depan pintu, kenapa tidak masuk? Tentu saja ada yang tidak mengizinkan saya masuk. Anda adalah putri tertua keluarga Sari, ketua dewan, direksi konglomerat keluarga Sari. Siapa yang berani menghalangi Anda, tidak mengizinkan Anda masuk? Anda benar-benar sang Nona? Kalau begitu kami... Anda yang melakukannya. Tidak, bukan. Sekretaris Zhang kami. Melawan atasan, tidak tahu aturan. Bawa dia pergi. Sekretaris Zhang, salah paham. Sekretaris Zhang. Paman Zhang, tolong beritahu semua orang bahwa ruang pesta hari ini, Zhao Shuyuan dan Wen Yue kalau tidak datang menjemput saya sendiri, saya tidak akan masuk. Baik. Saya akan segera melapor ke Direktur Sari. Apa? Tidak masuk akal?
Mereka benar-benar keterlaluan. Pergi. Pergi dan persilakan Nona masuk. Baik. Tunggu. Jangan ungkap identitas Nona dulu. Nanti biarkan Nona di depan semua orang melampiaskan kekesalan ini dengan baik. Mengerti. Kiao. Pak Direktur Kiao. Pak Zhao. Sekretaris Zhang, kenapa Bapak menghalangi saya? Sekretaris Zhang, waktu pestanya sudah tiba, kenapa belum mulai juga? Iya, kami masih menunggu Pak Chiao mengungkap rahasianya. Menantu laki-laki sulung keluarga Sun. Sebenarnya siapa sih orangnya? Tamu penting pesta ini dihalangi di pintu masuk aula. Selama dia tidak masuk, pesta ini mungkin tidak bisa dimulai. Siapa? Ada yang berani menghalangi tamu penting keluarga Kiao? Itu sama saja berani menantang kekuasaan. Benar-benar merasa nyawanya terlalu panjang ya. Sekretaris Zhang, di mana tamu penting itu sekarang? Sekretaris Zhang, di mana orang penting itu sekarang? Dia kan istri Bapak Zhao? Benar. Bagaimana mungkin dia adalah orang penting dari keluarga Chiao? Sekretaris Zhang, apa Bapak tidak salah? Apakah dia? Masa kamu lebih tahu daripada aku? Hadirin sekalian, Nona Chiao adalah orang penting dalam pesta hari ini. Baru saja dia diganggu dan dilarang masuk ke tempat acara. Sekarang, jika ingin pesta dimulai, orang yang telah menyinggung Nona Chiao harus meminta maaf dan memohon ampun padanya. Apa? Nian adalah orang penting dalam pesta kali ini. Kenapa aku tidak tahu? Tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan pesta ini? Dia. Sekretaris Zhang, kamu begitu membela Xiao Nian, jangan-jangan. Kamulah orang kaya yang dia gandeng sekarang? Sekretaris Zhang dan Nyonya Zhao ini ternyata Mentuku keterlaluan. Yue. Sekretaris Zhang, apakah kamu benar-benar berselingkuh dengan istriku? Setelah ketahuan oleh Yue lalu jadi malu dan marah sampai berani memukul orang. Zhao Shuyuan, justru karena kebodohanmu yang tak tertandingi, salah menganggap kerikil sebagai mutiara, konglomerat keluarga Wijaya kalian baru sampai pada keadaan seperti sekarang. Ternyata benar seperti yang kuduga. Kamu dan Xiao Nian memang punya hubungan gelap. Kalau tidak, kenapa kamu selalu membelanya? Masa? Konglomerat keluarga Wijaya kami digugat oleh keluarga Chiao. Juga karena Xiao Nian membisikimu di samping bantal? Kamu. Sekretaris Zhang, apa sebenarnya hubunganmu dengan istriku? Tolong jelaskan padaku. Masa sih? Konglomerat keluarga Wijaya kami digugat oleh konglomerat keluarga Sari. Juga karena bisikan Xiao Nian di telingamu saat berduaan? Kamu. Sekretaris Zhang, sebenarnya apa hubunganmu dengan istriku? Tolong jelaskan padaku. Ayo, tolong nilai ini. Hari ini seharusnya adalah pesta pensiun yang dipersiapkan Direktur Kiao, tapi Sekretaris Zhang seperti anjing yang mengandalkan tuannya, mengancam kami untuk meminta maaf pada selingkuhannya. Moralitas masyarakat semakin merosot, hati manusia tidak seperti dulu lagi. Apa di dunia ini sudah tidak ada moral lagi? Diam. Kenapa? Berani berbuat masa tidak berani mengakui? Sudah kuduga, Xiao Nian ini kok akhir-akhir ini kemampuannya luar biasa. Bisa membuat konglomerat keluarga Sari yang baru bekerja sama dengan kami berbalik arah dalam semalam dan menggugat kami. Ternyata semua ini ulahnya. Yue, jangan bicara lagi. Bapak Direktur Zhao, Xiao Nian sudah selingkuh darimu, buat apa masih melindunginya?
Sekretaris Zhang, walaupun kamu adalah sekretaris pribadi Direktur Chiao, tapi kamu juga tidak berhak menentukan hidup matinya konglomerat keluarga Wijaya kami. Kami ingin bertemu Direktur Chiao untuk menjelaskan masalah produk ini. Jika kalian ingin bertemu Direktur Kiao, harus mengundang Nona Kiao masuk dulu. Kalau tidak, mustahil bertemu beliau. Kamu selalu menyebut-nyebut istriku, sampai sejauh mana hubunganmu dengannya? Hubunganku dengan Nona Kiao segera akan kau ketahui. Tapi sebelum itu, Bapak Direktur Zhao, pertimbangkan baik-baik. Jika kamu tidak mengundang Nona Kiao masuk dulu, pesta ini tidak akan dimulai. Dan konglomerat keluarga Wijayamu akan benar-benar bangkrut, Bapak Direktur Zhao. Jalan sudah terbentang di depanmu. Terserah kamu memilih yang mana. Baik, kami akan mengundangnya. Pak Zhao, cepat minta maaf. Kalau kamu tidak minta maaf, seluruh pesta tidak bisa dimulai. Semua orang sudah menunggu untuk memberikan ucapan selamat kepada Pak Chiao. Membahas investasi ratusan miliar ke depannya. Benar, Nyonya Zhao. Apapun yang dilakukan. Urusan keluarga bicaralah di rumah saja. Jangan tunda waktu baik pesta sesepuh keluarga Sari. Ya. Nian, maaf. Baru saja aku seharusnya tidak menyuruh orang menghalangimu masuk ke tempat acara. Kak Kiaonian, maaf. Baru saja kami hanya bercanda. Tolong jangan marah dengan kami. Jika ingin aku tidak mempermasalahkan, kalian harus memohon padaku. Kamu! Ada begitu banyak orang di sini. Aku belum menuntut urusanmu dengan sekretaris Zhang. Jangan keterlaluan. Apa yang baru saja kukatakan? Aku bilang aku akan membuat kalian memohon padaku untuk masuk. Baik, aku memohon padamu. Kumohon angkat kakimu yang mulia untuk melangkah masuk ke tempat acara. Menghadiri pesta pensiun Direktur Kiao... Distru Kiao. Kak Kiaonian, aku juga memohon padamu. Zhao. Nona Kiao. Mereka berdua. Lihat, permintaan maaf sudah dilakukan. Permohonan juga sudah dilakukan. Lihat, hal ini apakah bisa dianggap selesai? Tentu saja. Kalian berdua, kali ini dapat pelajaran. Kata-kata jangan terlalu penuh. Pak Zhang, di mana sesepuh keluarga Sari? Direktur Kiao ada di ruang istirahat belakang panggung. Aku akan segera meminta beliau keluar. Ayo pergi. Xiao Nian. Kamu membuatku kehilangan muka di depan orang dengan rasa malu yang besar. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Xiaonian. Apa sebenarnya hubunganmu dengan sekretaris Zhang? Apa urusanmu dengan ini? Aduh, adalah istriku. Kamu bilang, apa ini ada hubungannya? Sebenarnya, di mana aku tidak baik padamu? Kamu mau uang, aku kasih uang. Kamu mau status, aku kasih kamu status. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa kamu selingkuh? Zhao Shuyuan, antara kita, sebenarnya siapa yang selingkuh? Aku sudah bilang, Yue, dia hanya bawahan andalku. Antara aku dan dia, bersih-bersih saja. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Justru kamu. Katakan, apakah kamu pernah tidur dengannya? Lepaskan aku. Katakan padaku, apakah kalian benar-benar pernah tidur bersama? Apakah ini masih perlu ditanyakan? Sekretaris Zhang sangat patuh padanya. Kalau bukan karena pernah tidur bersama, bagaimana bisa begitu patuh pada perkataannya? Xiaonian, kamu tahu tidak?
Kamu membuat Direktur Zhao di depan para orang kaya ini menjadi bahan tertawaan dan suami yang dicurangi. Xiao Nian, kenapa kamu begitu hina? Kamu ingin kemewahan dan kekayaan apa? Aku tidak bisa memberikannya padamu. Tapi kamu malah ingin naik ke tempat tidur pria tua. Xiao Shuyuan, aku peringatkan kamu. Lepaskan. Tidak heran kamu mau keluar tanpa membawa apa-apa. Ternyata sudah lama meraih kesempatan baik. Zhao Shuyuan, untuk terakhir kalinya aku bilang, lepaskan. Saat kalian tidur bersama, mencium bau tua di tubuhnya tidak jijikkah? Pak Wijaya, Anda baik-baik saja? Jangan harap bisa lari dari tanganku. Zhao Shuyuan, lepaskan aku. Xiao Nian, jangan kira karena dekat dengan Sekretaris Zhang, lalu bisa berbuat semaumu. Seenaknya berbuat jahat. Ini adalah tempat konglomerat keluarga Sari mengadakan pesta, bukan tempat untuk bermain-main denganmu. Kamu berbuat semaumu terus-terusan. Nanti kalau sesepuh keluarga Sari keluar, dia pasti akan memberimu pelajaran. Siapa yang mau kuhukum? Pak Sari, Anda datang tepat pada waktunya. Saya Wen Yue dari konglomerat keluarga Wijaya. Dulu, di acara penandatanganan antara keluarga Sari dan keluarga Wijaya, kita pernah bertemu. Anda masih ingat? Orang keluarga Wijaya, mana mungkin aku tidak ingat. Anda masih ingat saya. Sungguh baik sekali. Sesepuh keluarga Sari, hati-hati dengan orang di sekitar Anda. Dia itu si tua makan rumput muda. Untuk menyenangkan gadis muda, berani menghentikan kontrak sepihak dan menuntut konglomerat keluarga Wijaya kami. Gadis muda yang kamu maksud, apakah dia? Ya, tepat sekali dia. Kemarilah. Sesepuh keluarga Sari, mohon jangan dihiraukan dia. Dik, masih bengong apa? Cepat kemari. Xiao Nian, kita lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Bukannya aku sudah datang? Si tua kecil ini marah-marah apa? Kan aku sudah datang. Bapak tua kecil ini marah-marah apa sih? Ada apa ini? Kenapa dia begitu dekat dengan Pak Chiao? Jangan-jangan yang berselingkuh dengannya bukan Sekretaris Zhang, tapi Pak Chiao. Pak Chiao ini benar-benar masih kuat di usia tua ya? Diam semua. Pak Chiao, bagaimana bisa Anda? Kalian benar-benar tidak tahu, terima kasih. Kalau bukan karena Nona Qiao, mana mungkin konglomerat keluarga Sari mau bekerja sama dengan keluarga Zhao? Karena dia. Bagaimana bisa begini? Kalian semua penasaran, apa hubunganku dengannya? Baik, sekarang akan kukatakan pada kalian. Nakku, ikut aku. Hadirin sekalian, sekarang akan kuperkenalkan secara resmi kepada kalian orang ini. Orang yang berdiri di sampingku ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Qiao, direktur utama baru konglomerat keluarga Sari, dan juga cucu perempuan satu-satunya Xiao Nian. Apa? Dia mana mungkin? Benarkah dia putri keluarga Qiao? Tidak. Tidak mungkin, mustahil. Orang yang berdiri di samping saya ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Sari saya. Dia adalah direktur utama baru konglomerat keluarga Sari. Dia juga cucu perempuan kandung satu-satunya saya, Qiao Nian. Kalau Nona Qiao adalah nona besar keluarga Sari, kalau begitu Pak Zhao, bukankah Anda menantu laki-laki keluarga Sari? Wah, tak disangka orang penting ada di dekat kita. Pak Zhao, kedepannya kami harap bisa dapat bimbingan dari Anda. Nian.
Kamu sama sekali bukan nona besar konglomerat keluarga Sari. Apa yang baru saja dikatakan Pak Chiao semua bohong kan? Chiao Nian justru adalah nona besar keluarga Sari saya. Kalau dia benar-benar nona besar keluarga Sari, mana mungkin rela menjadi seorang ibu rumah tangga? Palsu, semuanya palsu. Kalau kamu benar-benar nona besar keluarga Sari, kenapa saya sama sekali tidak dengar kabarnya? Itu karena saya tidak mengizinkannya menyandang identitas nona besar keluarga Sari bersama kamu. Keluarga Sari saya punya warisan ratusan tahun, tidak sepadan dengan latar belakangmu. Tapi si Nian ini malah memilihmu. Dalam keadaan tidak berdaya, saya terpaksa buat perjanjian dengannya. Sebelum saya menyetujui kamu, dia tidak boleh membocorkan identitasnya. Kamu pikir bisa sampai sejauh ini berkat usaha sendiri? Kamu tidak punya latar belakang keluarga, koneksi, pengalaman. Seorang mahasiswa baru lulus, baru masuk masyarakat. Orang lain mau kerjasama denganmu, kenapa? Justru si Nian ini, dia terus-terusan merengek padaku, memaksaku terus menggunakan konglomerat keluarga Sari dengan kekuatan besarnya untuk membantu keluarga Zhao kalian. Chiao Nian, kita sudah menikah bertahun-tahun. Saya tidak pernah biarkan kamu susah di luar. Tidak pernah biarkan kamu khawatir. Nikmati keberuntungan duluan, hidupi kamu dengan makanan enak. Apa yang kamu mau saya kasih, masih mau saya apa lagi? Saya ingin lihat setelah meninggalkan saya, kamu, Chiao Nian, itu apa? Itu semua karena dia. Gadis ini siang malam selalu mengejarku, terus memaksaku agar keluarga Chiao bekerja sama dengan konglomerat keluarga Wijaya kalian. Kamu benar-benar mengira 7 tahun ini kamu lancar-lancar saja. Apakah Wen Yue yang membantumu? Jika bukan karena aku, kamu bukan apa-apa. Ternyata segala yang kumiliki benar-benar diberikan Nian-Nian padaku. Sedangkan aku, Nian-Nian maaf, aku... Chiao Nian, karena kamu adalah istri Direktur Zhao. Lalu mengapa kamu masih menyuruh keluarga Chiao menggugat konglomerat keluarga Wijaya? 7 tahun sebagai suami istri, apakah kamu sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan sebagai suami istri? Nona Wen, saya koreksi. Saya dan Zhao Shuyuan sudah bercerai. Mulai sekarang, saya bukan lagi istrinya. Dan saya sudah menekankan berkali-kali. Alasan keluarga Chiao menggugat konglomerat keluarga Wijaya tidak ada hubungannya dengan saya, melainkan karena produk konglomerat keluarga Wijaya kalian memiliki banyak masalah kualitas. Mari kita lihat bersama. Lapor inspeksi kualitas produk. Yang kalian pegang di tangan adalah dari konglomerat keluarga Wijaya. Sampel peralatan listrik yang dikirim kali ini, setelah diperiksa oleh Departemen Keluarga Chiao kami, dari sampel yang dibuat konglomerat keluarga Wijaya kali ini, setengahnya adalah produk berkualitas rendah. Mereka untuk menghemat biaya, menggunakan komponen elektronik berkualitas rendah, dan bahan eksternal yang tidak memenuhi standar, menyebabkan produk mudah mengalami fenomena overheating dan korsleting. Dan masalah-masalah ini sangat mungkin menyebabkan kecelakaan seperti kebakaran dan kesetrum. Begitu konglomerat keluarga Wijaya, produk berkualitas rendah ini masuk ke pasar, bisa dibayangkan akan membawa pada konsumen betapa besar kerugiannya. Apa? Ini bagaimana mungkin? Tidak mungkin, Direktur Zhao. Meskipun kamu ingin mendapat lebih banyak uang, setidaknya buat produk yang memenuhi standar. Benar, Direktur Zhao. Berbisnis adalah membangun reputasi. Kamu malah merusak reputasi. Bagaimana bisnis di masa depan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Sampel batch ini, semua saya yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Semua bahan yang digunakan adalah yang terbaik. Bagaimana mungkin jadi produk berkualitas rendah seperti ini? Pasti kalian yang salah. Departemen Teknologi Konglomerat Keluarga Sari kami seberapa otoritatifnya, perlu saya tekankan lagi kepada Bapak Zhao apa?
Yue. Sampel kali ini adalah kamu yang mengantarkannya sendiri ke konglomerat keluarga Sari. Selain saya, kamu adalah satu-satunya penanggung jawab proyek ini. Kenapa sampel kali ini bisa ada celah sebesar ini? Saya juga tidak tahu. Saya hanya melakukan sesuai perintah Anda, mengantarkan batch produk ini ke konglomerat keluarga Sari. Semua ini kan yang kamu lakukan. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Xiao Nian, omong kosong apa lagi ini? Saya tahu apa? Nafsu muncul dari hati, keserakahan tumbuh di samping keberanian. Konglomerat keluarga Sari tidak hanya menandatangani pesanan 1 miliar dengan konglomerat keluarga Wijaya, tapi juga berjanji akan menambah 10 miliar lagi ke depannya. Lalu kamu jadi serakah, sengaja mencampur yang jelek dengan yang bagus, untuk meraup keuntungan besar darinya. Xiao Nian, jangan kira karena kamu adalah putri sulung keluarga Kiao, lalu bisa seenaknya mengarang cerita. Kamu punya bukti untuk ucapanmu itu? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti, saya akan melaporkanmu karena fitnah. Bukti, tentu saja saya punya. Paman Zhang, bawa orangnya masuk. Kamu yang ceritakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan bicara. Kamu tidak boleh bicara apa-apa. Buktinya, tentu saja saya punya. Bapak Zhang, bawa orangnya masuk. Kamu yang ceritakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan bicara. Kamu tidak boleh mengatakan apapun. Sekretaris Wen, sudah lama saya katakan padamu, rahasia tidak bisa ditutupi selamanya. Nona Chao, saya bersedia menceritakan semua hal kepada semua orang. Tidak boleh. Kamu tidak boleh bicara. Sebenarnya apa yang terjadi? Direktur Zhao, saya minta maaf. Saya telah mengecewakan harapan Anda. Sampel yang dikirim ke Chao Group kali ini, sebagian besar, adalah produk palsu yang berkualitas rendah. Kenapa? Saya sudah jelas-jelas melarang keras mencampurkan barang berkualitas rendah dengan yang baik, harus membuat produk terbaik. Membuat produk yang bagus, biayanya juga akan tinggi. Lalu, Sekretaris Wen menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, menggunakan bahan berkualitas rendah, dan mengambil keuntungan darinya, hampir 70% keuntungan. 70%. Tindakan pertama Sekretaris Wen adalah 6 tahun yang lalu. Setelah Anda bekerja sama dengan Direktur Halim, Sekretaris Wen lalu mengajak saya menggunakan 1/10 produk berkualitas rendah untuk mencoba dulu. Direktur Halim tidak hanya tidak mengejar masalah ini, tapi masih bekerja sama dengan perusahaan kita. Keberanian Sekretaris Wen semakin besar. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, tidak pernah ada masalah. Tapi, tidak disangka. Produk Zhao Group memang bermasalah. Tapi saya bekerja sama dengan Zhao Group. Baru Chao Group mau bekerja sama dengan saya. Asalkan kerugian tidak besar, tidak perlu dipermasalahkan. Jadi, semua ini benar. Wen Yue, sejak saya mendirikan perusahaan ini, kamu selalu berada di sisi saya. Saya tidak pernah memperlakukan kamu dengan buruk. Kenapa? Kenapa kamu masih melakukan hal-hal ini? Saya hanya ingin memaksimalkan keuntungan. Apa salah saya? Sudah di ambang kematian masih tidak menyesal. Semua catatan kejahatanmu. Chao Group saya sudah semuanya. Diserahkan ke pihak berwajib, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara untuk introspeksi. Bawa dia pergi. Tidak. Semua catatan kriminalmu sudah kami dari pihak Sari serahkan ke pihak berwenang. Sisa hidupmu habiskan di penjara untuk introspeksi. Bawa dia pergi. Tidak. Bapak Zhao, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Aku rela mengembalikan semua uang yang sudah kudapat. Aku mohon.
Wen Yue. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya. Tunggu. Bapak Zhao, aku tahu. Pasti kau tidak tega meninggalkanku. Kamu... Nian. Maaf. Ini salahku. Perusahaan Zhao menggunakan produk berkualitas rendah, menjual barang palsu sebagai asli. Sangat merusak aturan industri. Sekarang, sebagai Ketua Dewan Konglomerat Keluarga Sari, saya umumkan secara resmi penghentian kerjasama dengan perusahaan Zhao. Dan di seluruh industri, kami akan memboikot perusahaan Zhao. Jika masih ada perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Zhao, kami dari pihak Sari akan memboikotnya juga. Aku setuju. Nian. Bisakah kita bicara berdua saja? Kamu yang mengkhianati perasaanku duluan. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Paman Zhang, tolong antar tamu ini keluar. Nian. Bisakah kita bicara berdua saja? Kamu yang mengkhianati perasaanku duluan. Antara kita, sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Paman Zhang, tolong antar tamu. Bapak Zhao, silakan. Direktur Zhao, kamu ini tidak waras. Mana bisa hanya mendengar sepihak perkataan seorang sekretaris. Kalau bukan karena Nona Chiao yang mendukung dari belakang, mana mungkin konglomerat keluarga Wijaya bisa melambung tinggi? Awalnya memegang kartu bagus tapi malah dikalahkan telak. Kalau bukan karena kejadian ini, di pesta pensiun sesepuh keluarga Sari hari ini, dia seharusnya menjadi calon menantu keluarga Kiao yang jadi sorotan. Aduh, memang benar. Makanya pepatah lama bilang, suami yang menyakiti istrinya, rezekinya akan seret. Suami yang menyayangi istrinya, hidupnya akan makmur. Bapak Zhao. Nian. Maaf. Sudahlah, masalah ya sudah selesai. Nak, mulai sekarang bisnis keluarga Kiao akan diserahkan padamu. Halo, mau tahu lebih lanjut tentang Jianing Electric? Halo Jianing Electric,